Nah, ini ada Pak Sugeng. Silakan Mas Sugeng mau bertanya. Mas Sugeng, silakan Mas Sugeng. Saya itu tadi mendengar rencana bersepeda tahun 2024 Surabaya Jakarta ya Pak? Ya, ikut Mas Sugeng. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Komarudin yang telah memberikan begitu banyak motivasi kepada kami. Demikian juga Pak Suhadi yang nggak bosan-bosannya juga untuk memberikan tutorial gitu ya pada kita yang kadang-kadang ini gitu ya. Nah ini tadi ceritanya saya memang terlambat bergabung Pak Pak Komarudin. Saya sekarang berada di Avensel Hotel, jadi saya terlambat tadi bergabung. Tetapi mungkin tidak tahu ya, saya apakah sudah ada yang ditanyakan atau belum gitu ya. Tadi sepintas lalu Pak Munif saya sudah mencoba untuk mencerna, kayaknya hampir sama pertanyaannya. Tapi mungkin spesifikasinya saya ambil yang pasti saja. Jadi mohon maaf saya lupa tadi Mbak siapa dan Mas siapa itu yang dari ini saya lupa. Mbak Devi. Oh iya Mbak Devi. Oke Mbak Devi mohon izin saya bertanya itu. Sebetulnya kalau saya ini kan kena stroke itu sudah 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Nah terus kemudian kalau ditanya misalnya bahwa memang saya sudah bisa berjalan, tapi apa namanya ya berjalannya seperti yang Pak Suhadi sampaikan gitu loh. Jadi bisa berjalan tapi ya asal berjalan gitu. Jadi tidak bisa berjalan yang sesuai dengan pakem aturan yang mungkin banyak orang normal yang ini dipakai kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya ini kebetulan saya terus terang saja mengerti gerakan-gerakan seperti yang Pak Suhadi tutorialkan itu kira-kira baru sekitar setahunan. Jadi 1 tahun setelah saya stroke, saya baru tahu, oh begini, oh begitu. Tetapi ternyata juga karena beliau sudah advance ya, jadi saya juga susah untuk mengikuti gitu. Dan terus kemudian kira-kira Mbak Devi, kalau misalnya ini ya tapi memang harusnya saya ke pasar minggu dulu ya. Jadi paling tidak ini, tapi sebetulnya ada rencana mau ke sana, tapi memang belum tidak tahu minggu depan atau kapan nanti pasti saya ke sana. Nah terus kemudian ini terkait dengan tadi berjalan tadi, berjalan yang benar itu kira-kira dibutuhkan berapa lama bagi kita yang sudah bisa berjalan? Itu satu. Terus kemudian yang kedua ada sesuatu yang mengganjal, tapi memang nggak tahu apakah ini bisa disolusikan atau bagaimana. Kita ini sehari-hari itu minum obat itu sekitar saya ada 7 obat itu, ada obat gula saya minum, terus kemudian ini, tapi semua adalah under control dokter lah gitu. Nah kira-kira apakah minum obat yang sedemikian banyak ini juga berpengaruh juga dengan kondisi stroke yang kita alami gitu. Jadi misalnya contoh, saya takutnya itu efeknya ke ginjal dan segala macam. Mungkin dari situ bisa diinformasikan dulu. Saya kira begitu dari saya, dan saya cukup apresiasi acara ini, sangat luar biasa. Jadi dengan begini
kita bisa tahu dan kita bisa bergabung untuk mendapatkan informasi-informasi yang tepat menurut saya. Sekali lagi Pak Komarudin, terima kasih. Sama-sama Mas terima Sugeng. kasih. Nggih, terima kasih banyak sekali. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi mengenai keterbatasan jalan tapi sudah bisa jalan, polanya mungkin yang salah ya. Jadi saya jelaskan lagi, kalau di fisioterapi itu ada fase-fase melangkah, seperti ada fase untuk menapak, ada mengangkat. Jadi kita tidak hanya seperti Pak Suhadi bilang tadi, tidak cuma sebisanya, tapi ada polanya, ada aturan bentuk jalannya itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang harus ke fisioterapi kalau memang sudah mengalami bentuk pola yang salah, karena kalau semakin lama kita diemin, takutnya otot semakin kaku, jadinya malah permanen jalan seperti itu. Seperti itu, jadi lebih cepat lebih baik sih ke fisioterapi agar polanya nanti diperbaiki sama terapisnya, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua mengenai obat-obatan, tergantung nih Bapak cuma meminum obat atau sama ke fisioterapi juga. Kalau ke fisioterapi juga biasanya lebih cepat pulih ya Pak, kecuali Bapak cuma hanya meminum konsumsi obat saja tanpa melakukan latihan di rumah. Sedangkan kalaupun dia fisioterapi seminggu 3 kali, di rumah pun tetap harus dijalani bersama caregiver, nggak cuma di klinik. Jadi harus setiap hari berulang-ulang dilakukan gerakan-gerakan yang sudah diberikan oleh terapis yang bisa dilakukan di rumah, dan itu harus ada pengawasannya dari caregiver itu sendiri. Begitu Pak. Silakan barangkali Pak Suhadi kata akhir atau siapa mau bertanya? Mbak Noni silakan Mbak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak. Ya, silakan. Mbak Noni dulu dari offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya di sini sebagai caregiver. Kebetulan yang kena stroke adalah kakak saya. Pada waktu kakak saya stroke dari Agustus 2023. Jadi sekarang masuk ke bulan ke-6. Nah, pada awalnya tangan itu dan kaki lemes sekali. Sekarang ketika masuk bulan ketiga, ketika sudah mulai latihan tangan, malah jadi kaku. Jadi kaku dan agak bengkak ya. Cuman terus akhirnya kita pakai yang robotik itu yang bergerak sendiri, bengkaknya berkurang. Cuman kakunya tetap, padahal kita seminggu 3 kali ya, fisioterapi, juga tusuk jarum. Kebetulan ada Teteh Komalasari yang salah satu terapis kakak saya juga. Nah, yang mau saya tanyakan itu dari sekarang udah sampai bulan ke-6, tapi tangannya itu pergerakannya tuh nggak ada. Jadi kalau yang tadi bapak-bapak ada yang bertanya kan mungkin udah cukup lama, jadi yang ditanyakan pergerakan ya, ngangkat terus digerakkan. Kalau ini justru jarinya pun bergerak belum bisa gitu. Nah, tapi ketika ada gerakan refleks misalkan beliau mau menaikkan badannya kan, kalau caregiver yang angkat sendiri agak berat, itu kaki itu bisa secara refleks menjejak gitu. Cuman kalau diinstruksikan tolong dijejakkan kakinya, nggak bisa. Tangan pun juga begitu, coba gerakin jarinya sedikit aja, nggak bisa, bergerak sedikit itu nggak bisa. Tapi ketika dia disuruh berdiri, refleks dari begini ngangkat ke sini, cuman tuh geraknya nggak bisa. Nah, yang mau saya tanyakan, karena ini berkaitan dengan fisiopain ya, apakah fisiopain itu kan tadi saya dengar juga membantu ketika after fisioterapi ya. Nah, itu apakah juga bisa membantu melemaskan otot-otot itu dan mempercepat proses pergerakan? Minimal saya sih berharapnya minimal jarinya bisa gerak aja. Itu soalnya sampai saat ini udah 6 bulan belum bisa. Nah, alhamdulillah terapisnya si Teteh ini yang aku puntur sabar ya. Jadi masih ya udah Bu, pelan-pelan yang penting keluarga juga harus sabar. Cuman kadang-kadang kita juga suka
gemes gitu. Ini kok masa gerak aja nggak bisa sih gitu. Kadang-kadang begitu. Nah, coba dari pengalaman Mbak Feby sebagai terapis dan Mas yang sebagai apa yang memasarkan produk Fisiopain ini, apakah itu juga bisa berdampak? Terima kasih. Terima kasih. Baik, dari fisioterapisnya dulu ya. Kalau kekakuan pada jari-jari atau bagian lengan atas, itu kalau di fisioterapi itu kita nggak langsung sekaligus latihan semuanya digerakin, tapi ada bagian proksimal dan distal gitu. Jadi nggak bisa langsung semuanya digerakin. Mungkin gerakan pada terapinya juga ada gerakan yang berulangnya posisinya itu saja, kurang ke semua gerakan. Istilahnya kalau dalam fisioterapi ya kayak fleksi ekstensi, iya, dari shoulder, dari elbow-nya mungkin kurang dilatihnya, jadi posisinya tuh cuma gerakannya itu aja. Jadi untuk kegerakan posisi yang lain mungkin masih kurang. Dan sebenarnya boleh sih kalau Fisiopain dipakai sebelumnya juga bisa. Jadi untuk sebelum latihan kan mungkin masih kaku banget tuh, jadi bisa diolesin Fisiopain dulu, karena kan kalau di klinik pakainya infrared ya, disinar dulu baru kita latihan. Itu tujuannya untuk ngelemesin si ototnya dulu, agar dia nanti pas latihan itu nggak ngerasa sakit atau kayak terhambat kesusahan seperti itu. Dan afternya mungkin ada rasa-rasa nyeri, itu bisa lagi pakai Fisiopain seperti itu. Oh oke. Iya, untuk gerakannya itu biasanya 8 kali repetisi, 3 set, 3 pengulangan. Iya, kita ulangin aja 8 kali dalam waktu 3 kali. Nah, itu dilakukannya itu pagi sama sore baiknya. Itu setiap hari bagusnya. Baik, sebentar sebelum dilanjut, kita Zoom meeting kita sudah kita closing dulu ya. Jadi kita yang bertanya silakan yang hadir di sini aja dulu. Silakan bagi sahabat-sahabat yang mau nanya, Mananing mau nanya. Oh, Ibu Mila. Ibu Mila dulu, coba Ibu Mila mau bertanya dulu. Tadi belum dijawab yang ya, belum sedikit dijawab. yang Fisiopain ya. Ibu Mila sebelum dijawab, ini Mas Adnan mau menjawab dulu. Oh iya. Silakan. Ya baik. Jadi tadi menarik ya, kalau misalkan refleks itu bisa ya Bu ya, ngangkat ya. Tapi kalau misalkan diperintah tidak. Nah memang kan kalau dalam dunia saraf itu kan kita kenal dengan adanya saraf sensorik dan motorik ya Bu ya. Dimana sensorik itu memang gerakan yang tidak kita perintah. Sedangkan kalau motorik itu adalah gerakan yang kita inginkan. Refleks itu sensorik yang bermain. Nah mungkin berarti di kasusnya tadi Ibu itu motoriknya yang memang agak bermasalah, agak terganggu. Nah memang inilah concern kita di Fisiopain. Kalau obat-obatan orang bermain di sensoriknya. Tapi kalau misalkan Fisiopain itu bermain di motoriknya, karena motorik itu banyaknya ada di saraf-saraf perifer kita seperti di tangan dan kaki. Nah, di mana Fisiopain itu memiliki yang tadi saya bilang soothing dan cooling effect itu tadi. Jadi sebelum fisioterapi kalau bisa 30 menit atau 20 menit dioleskan terlebih dahulu, karena itu akan membantu. Dan Fisiopain itu 5 menit sudah menyerap Ibu dan tidak lengket. Karena kan kita kalau misalkan kita oleskan itu agak lengket ya, sehingga harus dicuci sama air. Kalau ini nggak perlu. Ya, jadi cukup selama 10 menit atau 20 menit sebelum fisioterapi atau sebelum latihan fisik dioleskan terlebih dahulu sehingga lebih optimal. Paling itu saja sih yang bisa saya bantu. Oke, Ya. terima kasih Pak Sanan. Silakan Ibu Mila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mila mau tanya sama Mbak Depi, apakah masih bisa Mila ini kena stroke kemarin Desember sudah 3 tahun, tapi Mila dari awal sampai sekarang itu belum pernah fisioterapi, dan gerak pun dari awal sampai kemarin sebelum di Jakarta itu sebisa Mila, dan gerak-gerak itu sebisa Mila dan berpikir sendiri gitu. Tapi kaki Mila sudah mulai kuat, berjalan juga sudah bisa jauh, keseimbangan sudah ada seperti jalanan, karena dulu Mila di Bogor seperti jalan di galengan sawah sudah bisa, nggak pernah jatuh, seperti main ke kali, naik gunung, alhamdulillah kaki sudah kuat.
apa masih bisa fisioterapi untuk memperbaiki pola jalan yang benar gitu. Dan ini apa, tangan juga kan belum pulih benar. Kalau buat ngangkat sih udah bisa, udah nggak kaku, udah agak ringan. Cuman jari-jari belum sempurna gitu. Apa masih bisa juga di fisioterapi gitu? Karena belum pernah fisioterapi selama ini gitu. Gitu aja Mbak. Dari ceritanya Ibu Mila tadi kan udah bisa berjalan nih, terus keseimbangan juga udah bagus. Tapi masih perlu fisioterapi karena dari tahap itu, dari tahap kekuatan otot dan keseimbangan sudah bisa, itu masih perlu dilakukannya lagi untuk kelincahan atau agility atau kecepatan seperti itu. Jadi kalau di fisioterapi sih biasanya latihannya kayak nanti berjalan zigzag, jadi dikasih waktu bermain bola basket seperti itu, lebih ke nambahin kelincahannya seperti itu. Untuk bagian tangan juga tadi ya Bu. Iya, kalau untuk bagian tangan, kalau masih lemah, ototnya masih ada kelemahan, memang masih diperlukan fisioterapi sih, karena masih diperlukannya adanya kekuatan, baru kita latihan gerakannya biar lebih ROM-nya lebih besar lagi, seperti itu. Silakan Mbak, masih ada Mbak Naneng. Ya, makasih Mbak. Oh iya, oke, Bu Naneng dulu ya. Bu Naneng dulu, bentar ya. Nanti sekaligus saja dijawab sekalian. Yuk. Saya sih bukan mau bertanya, tapi saya mau menghimbau kepada seluruh stroker yang menggunakan jasa fisioterapi. Kita sebagai stroker harus agak cerewet, karena gini, fisioterapis itu kan tidak tahu sedetil apa sih kesulitan kita. Saya bisa berkata begitu karena saya sampai hari ini masih fisioterapi terus di rumah sakit. Jadi saya selalu tanya, kenapa ya saya nggak bisa gini, kenapa ya saya nggak bisa gitu. Dan variasi-variasi gerakan itu kita harus belajar dengan lebih detail. Kayak misalnya gini, kayak misalnya begini ya, begini saya dalam posisi berdiri bisa ke bawah, tapi ketika saya tiduran, itu berat sekali, jadi saya harus latihan lagi. Begitu saya tanya sama fisioterapisnya, Bu latihan begini, begini, begini. Jadi kita gunakan pengetahuannya si fisioterapis ini, emang kita maksimalin. Kayaknya ini kita belum tahu deh. Terus gini, masalah keseimbangan. Saya itu stroke Mei 2022 dan Mei 2023 saya udah pentas nari. Tapi dalam perjalanan saya fisioterapi, ternyata hip saya masih kurang, masih keseimbangannya kurang lah. Jadi kalau jalan saya jalan maju, mundur, ke samping kiri, ke samping kanan, muter. Mungkin saya udah bisa ikut Zumba. Itu orang lihatnya dia udah oke, tapi ternyata enggak sama sekali. Saya keseimbangannya masih ada yang perlu diperbaiki. Jadi kita harus mengenali diri kita secara detail sehingga kita bisa ngobrol sama fisioterapis itu juga lebih dalam. Kalau saya mengibaratkan gini, anak bayi dari bayi sampai besar itu kan ada prosesnya ya, mungkin semua kita tahu dari guling, dia merangkak apa segala macam, sampai istilahnya saya kalau dibilang saya bayi dulu sampai umur 50 tiba-tiba kena stroke, memori muscle-nya hancur. Nah
itu untuk mengembalikan segitu tahun tuh bukan impossible ya, tapi kan detailnya tuh banyak banget. Jadi kita harus belajar tentang diri kita sendiri, kelemahan kita di mana, dan kita harus menggali juga, sama jangan cepat puas, bahwa oh kita jalan maju udah bisa, jalan mundur bisa nggak, jalan ke samping bisa nggak, jalan di turunan bisa nggak. Jadi variasi-variasi latihan itu banyak sekali sebenarnya yang mesti kita latih, dan ya kita harus belajar tentang diri kita. Jangan cepat puas, oh udah bisa ini oke lah, berarti gua ini. Mungkin karena saya menari, tiap kali belajar tarian baru tuh ada gerakan-gerakan yang saya nggak bisa. Nah di situ saya jadi oh ya gerakan gini tuh saya nggak bisa, oh ya gerakan ini nggak bisa, jadi mesti latihan. Jadi jangan cepat puas sama diri kita bahwa kita udah bisa begini, ternyata nggak seperti itu. Maksudnya detailnya tuh kita harus benar-benar tahu gitu. Dan juga pesan saya nih ya buat teman-teman stroker, saya lihat banyak di media sosial, mereka sudah berani sekarang ya. Kalau dulu stroker ngumpet-ngumpet, kalau sekarang stroker di media sosial. Nih yang saya perhatikan kelemahannya, ketika kiri lemah, makan bisa pakai tangan kanan, tangan kirinya ke bawah diumpetin. Nah padahal menurut saya tangan itu butuh koordinasi kiri kanan. Jadi kalau saya pegang garpu dulu, walaupun belum bergerak ya pegang aja dulu supaya otaknya tersetting bahwa pegang garpu itu harus pakai tangan kiri. Lama-lama kalau ini ya dibiasakan, itu tuh kayak otomatis. Jadi kita makan nasi terus kita dorong, kita ini tuh otomatis. Mungkin karena saya OT ya, jadi kayak gitu tuh ya saya ngacingin baju, pakai celana, apa segala macam tuh saya perhatikan detailnya. Jadi saya lemah kiri ya, dari awal stroke saya gunakan terus si tangan ini, walaupun sekarang belum sempurna tapi minimal sudah bisa berfungsi dengan baik. Gitu aja sih, terima kasih.